Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita hingga detik ini. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga membandingkan sebuah bilangan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan juga perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, anak-anak semuanya, untuk contoh penjumlahan bilangan bulat, silakan diperhatikan. Nah, di sini soalnya negatif 3 ditambah 9. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah pada garis bilangan, kita tulis dulu negatif 3 arah ke kiri. Nah, setelah itu ditambah 9, karena 9 adalah positif, jadi arah tanda panahnya ke kanan. Lalu dijumlahkan dan tepat hasilnya pada angka 6 satuan. Dan untuk contoh yang kedua, yaitu soalnya 6 ditambah negatif 5. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tulis dulu garis bilangannya, yaitu 6 satuan, yaitu arahnya ke kanan. Setelah itu dijumlahkan dengan negatif 5 dengan arah ke kiri dan tepat hasilnya pada angka 1. Oke, anak-anak ustazah semuanya, selanjutnya itu tentang perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama itu sifatnya. Yang pertama ada komutatif, yang mana konsepnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, untuk contoh soalnya, silakan anak-anak perhatikan yang pertama. 8 dikali 3 sama dengan 3 dikali 8. Dan hasilnya adalah 24. Nah, selanjutnya yaitu untuk sifat perkalian bilangan bulat yang kedua, asosiatif, yang mana konsepnya adalah A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Dan untuk contoh soalnya, silakan Anda perhatikan yang nomor 2, yaitu 2 dikali 3 dikali 4 dan sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Nah, untuk hasilnya 6 dikali 4 sama dengan 2 dikali 12. Nah, hasilnya sama yaitu 24. Oke, anak-anak semuanya, yang ketiga yaitu distributif, yaitu perkalian terhadap penjumlahan, yang mana konsepnya A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, untuk contoh soalnya yang ketiga yaitu 2 dikali 3 ditambah 4 dijumlahkan yaitu 7 dan sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, hasilnya sama yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, anak-anak ustazah semuanya, selanjutnya itu perkalian terhadap pengurangan, yang mana konsepnya adalah A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, untuk contoh soalnya bisa Anda perhatikan, yaitu 3 dikali 2 dikurang 5 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 3 dikurang 5. Nah, dan hasilnya sama yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan, yaitu negatif 9 sama dengan negatif 9. Nah, selanjutnya yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Nah, yang pertama, perkalian dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama akan menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, untuk contohnya silakan Anda perhatikan, yaitu yang pertama 4 dikali 5 hasilnya 20. Sama-sama perkalian bilangan bulat positif. Nah, untuk contoh yang kedua, negatif 3 dikali negatif 6 sama dengan 18. Negatif dikali negatif hasilnya positif.
Nah, selanjutnya yaitu perkalian bilangan bulat positif yang memiliki tandanya yang berbeda. Untuk contoh soalnya, silakan Anda perhatikan, yaitu negatif dikali positif akan menghasilkan negatif. Untuk contohnya, itu ada dua, yaitu 7 dikali negatif 4 hasilnya negatif 28. Nah, Ananda semuanya, jika kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan itu kita lambangkan dengan positif, dan perintah kita lambangkan dengan positif. Nah, jika positif kita kalikan dengan positif akan menghasilkan yang bertakwa juga yang positif hasilnya ya. Nah, jika melaksanakan dan larangan kita lambangkan dengan negatif, dan melaksanakan larangan itu akan menjadi hasil negatif atau tidak bertakwa. Nah, jika meninggalkan perintah hasilnya itu juga negatif, atau negatif dikali positif hasilnya negatif ya. Dan yang terakhir itu meninggalkan larangan juga hasilnya positif. Nah, selanjutnya itu perkalian antara bilangan bulat dengan 0. Apapun bilangan yang dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya akan 0. Untuk contohnya, silakan Anda perhatikan. Misalnya 7 dikali 0 akan menghasilkan 0. Dan juga contoh yang lain, misalnya 10 dikali 0 hasilnya akan 0. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Nah, ini sama konsepnya dengan perkalian. Jika positif dibagi dengan positif, hasilnya akan positif. Dan begitu juga untuk pembagian negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Nah, untuk contohnya silakan Anda perhatikan. Yang pertama yaitu positif 20 dibagi dengan positif 5, hasilnya juga positif, yaitu 4. Nah, untuk contoh yang kedua, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, selanjutnya itu juga untuk yang memiliki tanda yang berbeda akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, itu tuh contohnya, silakan Anda perhatikan, negatif X dibagi Y hasilnya negatif Z, dan juga positif U dibagi negatif V sama dengan negatif W. Nah, untuk contoh dengan angkanya, silakan Anda perhatikan ya, setiap perkalian atau pembagian yang memiliki tanda yang berbeda itu hasilnya akan negatif. Oke, Nanda semua, untuk menguji pemahaman antum, silakan kerjakan latihan yang berikut ini. Oke, demikianlah pembelajaran matematika kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.